Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di saat ini, di kesempatan ini saya Subhan Abu Rizal bisa menjumpai pemirsa kaum Nahdien, kaum muslimin semuanya dalam Hasanah Ramadan dari Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Dan Alhamdulillah di kesempatan kali ini senang sekali rasanya saya kehadiran tamu kita di Hasanah Ramadan ini. Beliau adalah Kiai Haji Mukhtarom Fauzan, Wakil Rais Suriah PCNU Kabupaten Nganjuk. Kita akan langsung bersama beliau. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah matur suwun kehadirannya di Media Center kali ini Yai. Ya, sama-sama. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kaum muslimin semuanya. Nah, ini Ramadan sudah berjalan beberapa hari ya. Iya. Nah, tentu rutinitas kegiatan Ramadan, kesunahan Ramadan banyak dilakukan oleh umat Islam. Salah satunya adalah sholat tarawih. Iya. Nah, kita mohonkan nasihat di sekitar sholat tarawih yang memang ini sudah biasa sebenarnya sholat tarawih itu, tapi tentu ada beberapa hal yang memang itu perlu diperhatikan agar meskipun sholat sunnah ya, juga harus mengikuti tuntunannya kan Nabi. Monggo ya, silakan. Iya. Begini, saya mengamati juga mendengar dari orang-orang. Iya. Banyak sekali ketika melaksanakan sholat tarawih. Iya. Entah itu karena sudah payah atau bagaimana. Seringkali terjadi ketika sudah separuh sholat tarawih ke atas, itu makmum banyak yang layah-layah dulu. Ketika imam sudah berdiri, bukan langsung ikut berdiri, tapi santai layah-layah, santai imam waladhdallin amin, baru kerengkeng ngadeg. Ya, kecapean itu ya. Nah, kira-kira, atau mungkin malas. Setelah imam membaca surat, baru takbir makmum, Allahu Akbar. Ketika baru takbir, karena umum sholat tradisi ini cepat, langsung imam terus Allahu Akbar rukuk. Nah, makmum tadi yang baru takbir tanpa membaca Fatihah langsung ikut rukuk karena imamnya rukuk. Nah, ini perlu diluruskan. Masalahnya begini, orang atau makmum yang bisa ditanggung Fatihahnya oleh imam itu adalah makmum masbuk, makmum yang memang tertinggal karena ada udzur. Istilah Jawane makmum sengkeri. Bukan seperti ini tadi, mensengaja. Kalau ini tadi bukan carry tapi ngeri. Sebenarnya ada waktu yang cukup untuk mengikuti imam dan bisa membaca Fatihah sempurna. Tapi dia santai, tidak langsung berdiri, tapi menunggu imam menjelang rukuk baru berdiri, imam rukuk langsung mengikuti. Nah ini supaya diperhatikan, karena secara umum makmum itu kan ada dua macam. Satu makmum masbuk, yang kedua makmum muwafiq. Nah, yang dikatakan makmum masbuk huwa alladzi lam yudrik ma'al imami zamanan yasa'u qira'atal fatihati. Makmum masbuk yaitu makmum yang tidak menemui waktu yang bisa untuk membaca surat Fatihah bersama imam. Artinya tidak cukup ya. Tidak cukup untuk membaca bersamaan dengan imam. Bukan yang sebenarnya cukup tapi sengaja ngeri. Masalahnya begini, makmum masbuk itu ada aturan tersendiri. Aturannya begini secara umum. Idza adrakal imamu wa huwa raqiun yarkau mahu wa tasqutu anhul fatihatu
wa tuhsabu lahu rakaatu irit ma'anna ma'al imami. Makmum masbuk itu bisa dihitung menemui satu rakaat bersama imam apabila menemui imam dalam keadaan rukuk dan makmum menemui rukuk bersama imam, tumakninah. Itu masuk. Itu berdasarkan hadis man adrakar ruku'ah faqad adrakar rakaah. Barang siapa yang menemui rukuknya imam, maka dia menemui satu rakaat. Ya. Nah, ini yang dimaksud menemui rukuk yaitu imam rukuk, makmum Allahu Akbar langsung mengikuti rukuk dan bersama-sama tumakninah ketika rukuk. Ya. Sehingga menyampingkan makmum masbuk ketika nututi imam rukuk tadi Allahu Akbar ternyata imam iktidal, berarti simpangan begini. Nah, ini namanya tidak menemui rukuk bersama imam. Tidak masuk. Kalau begini berarti rakaatnya tidak dihitung karena tidak menemui rukuk bersama imam. Terus hadis yang lain, man kana lahu imamun fa qiraatul imami qiraatun lahu. Barang siapa yang punya imam, berarti ini makmum, maka bacaan imam itu menanggung bacaan makmum. Nah, ini hadis ini berlaku bagi makmum masbuk, bukan untuk makmum muwafiq. Kalau untuk makmum muwafiq, makmum yang menemui waktu yang bisa untuk membaca Fatihah bersama imam, maka harus membaca Fatihah komplit. Ini artinya makmum yang sholat tarawih yang ngeri tadi tidak boleh, karena dia sejak awal di situ sebenarnya dia memiliki waktu yang cukup untuk mengikuti baca Fatihah bersama imam secara komplit. Secara komplit, ya. Secara muwafiq sebenarnya bisa. Bisa. Ya, hanya ya malas tadi. Nah, kira-kira atau santai itu. Malas. Layah-layah dulu. Nah, pendapatnya mereka terkadang menempatkan dirinya seperti makmum masbuk. Nah, itu yang kurang pas. Mungkin ada solusinya gimana ya? Apakah gini misalnya? Iya. Ketika dia meskipun telat dalam pengertian malas, tetapi dia masih mampu, masih cukup untuk membaca surat Al-Fatihah dengan komplit. Ya. Ini masuk kategori masbuk enggak? Ya. Kalau begitu kasusnya, itu bukan termasuk makmum masbuk, tapi makmum muwafiq. Memang sembrono kali. Tapi telat. Telat itu. Telat, tapi walaupun masih cukup lah membacanya. Ya. Tapi telat. Begini, kalau makmum muwafiq begini. Ya. Hukmul muwafiqi. Hukumnya makmum muwafiq. Iya. Yajibu alaihi ayyutim marfatihata walau raka'a imamuhu takhallafa li qiraatiha. Wajib bagi makmum muwafiq untuk menyempurnakan Fatihah. Andaikan imam rukuk kok belum selesai Fatihahnya, takhallafa li qiraatiha, ngeri. Menunda, tidak boleh mengikuti rukuknya imam, tapi menyempurnakan surat Al-Fatihah. Oh, gitu. Ya, walaupun mungkin akhirnya tertinggal. Ya. Terus begini. Kalau dia tidak memenuhi syarat sebagai masbuk ya.
Ya, itu kan makmum muafik tadi. Ya. Makmum muafik. Ada waktu. Tapi terkadang kendalanya gini. Kadang imamnya terlalu cepat bacanya sehingga makmumnya tertinggal. Ya. Atau mungkin sholat zuhur asar kan suaranya tidak terdengar. Ya. Menurut pendapatnya, dugaannya itu masih lama, sehingga waktunya untuk baca Fatihah kira masih luas, sehingga tenang saja, bacanya tidak cepat. Nah, ketika itulah imam rukuk tidak boleh mengikuti rukuk, tapi harus menyempurnakan. Batasan tertinggal ini, idza takhallafa li qiraatil Fatihati ya juzu lahu ayyata akhara an inamihi bi salasati arkanin bi udhrin minal a'dzaril atiyah. Apabila makmum tadi ngeri karena untuk membaca Fatihah, boleh ayyata akhara an inamihi bi salasati arkan, mundur walaupun tertinggal sampai dengan salah satu arkan, 3 rukun. Sehingga ketika imam ya gambarannya, imam rukuk, makmum menyempurnakan Fatihah. Ya. Terus? Belum selesai sampai imam iktidal. Iya. Ini masih menyempurnakan Fatihah. Oke. Ya, terus baru terus rukuk. Ini baru tertinggal 2 rukun. Boleh. Oh, maksudnya karena dia posisinya sebagai makmum yang ini itu tidak Muafik. bisa masuk kategori masbuk, harus tetap muafik, harus tetap sempurna, harus menyempurnakan. Maksimal keterlambatannya ini 3 di salah satu arkanin 3 dengan uzur, 3 rukun gitu. Maksudnya seperti itu ya? Ya. Oh, gitu. Masalah gini, Fatihah merupakan salah satu rukun sholat yang harus terbaca dan harus dibaca. Karena secara hadis lewat yang Bukhari Muslim, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sholat tidak sah tanpa membaca surat Al-Fatihah. Sehingga harus jadi makmum muafik untuk membaca Fatihah. Kecuali tadi kalau hal penanggungan tadi itu kan hubungannya kalau dia masbuk. Masbuk itu sudah ditanggung oleh imam. Baik, Yai, waktunya memang agak pendek-pendek. Ini terkait dengan kembali kepada sedikit lagi tentang tarawih. Sholat tarawih ini menjadi sholat yang populer lah pada bulan Ramadan seperti ini. Memang ibadah khusus bulan Ramadan. Bahasan-bahasan terkait dengan sholat tarawih, apakah kecepatannya maupun jumlahnya menjadi persoalan yang selalu menarik untuk dibicarakan. Tetapi membicarakan sholat seperti ini tentu harus ada pedoman yang cukup kuat sehingga tidak sembarang asal yang penting tarawih kan begitu ya. Untuk itu ya terkait dengan hal itu mungkin ada beberapa hal lain lagi yang perlu diperhatikan untuk agar sholat tarawih kita ini meskipun sunnah tetapi tetap memenuhi tuntunan yang diajarkan Rasulullah. Di samping tadi yang sudah saya sampaikan, ada satu hal lagi yang menurut saya sering kali terjadi, bahkan bukan hanya di sholat tarawih. Sholat tarawih kan cepat. Kalau di sini, ketika setiap rukun itu sujud, rukuk, iktidal dan seterusnya itu cepat, sehingga terkadang ketika sujud kaki yang mestinya mancat itu sudah menggok duluan. Mestinya kaki itu begini, tapi sudah begini dulu. Karena mempercepat. Nah iya, karena cepat ya kaki tidak mancat. Padahal dalam hadis Nabi bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha'in. Aku diperintah sujud dengan 7 anggota badan. 7 tersebut batuk, hidung ini sunnah, hidung tidak nempel nggak apa-apa. Jadi walaupun pakai masker nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, masker pakai kacamata. Yang penting sebagian batuk itu nempel. Kemudian 2 tangan, baru sudah 3.
tambah dengkul 2, 5, 5, nah ditambah kaki itu mancat itu 7. 7. Ya. Kalau ini tidak mancat begini, itu sudah berkurang 1, berarti tinggal 6. Berarti sudah tidak sesuai dengan aturan ini mazhab Syafi'i yang kita ikuti, sehingga kalau sujud jangan sampai sikil kaki kanan dan kiri tidak mancat. Ya. Harus Atau mancat. sudah siap-siap untuk tahiyat akhir. Nah, itu sering kali itu mau tahiyat akhir sudah gigok kan itu. Nah, itu tidak memenuhi syaratnya sujud. Ini Iya, supaya diperhatikan. Iya. Banyak sekali terjadi. Baik, Ya. terima kasih atas nasihat-nasihatnya di kesempatan kali ini di tengah-tengah kesibukan Yai di dalam kegiatan Ramadan, mengaji di santri-santri dan juga yang lain. Terima kasih banyak di sekitar sholat sunnah atau khususnya tarawih ini, meskipun sholat sunnah tetapi ternyata banyak hal yang memang harus diperhatikan. Gitu. Nah, apalagi yang mengalami terlambat dengan sungguh-sungguh terlambat atau menterlambatkan diri. Keri dengan ngeri tentu tidak sama. Ngeri itu kalau ditulis dengan bahasa Arab, Ya. dengan huruf Arab pegon, Nggih. ngeri dengan ngiri itu sama. Tulisannya ngiri itu sama. Iya. Baik, terima kasih Yai atas kerawaannya. Ya. Akhirnya warga Nahdien, kaum muslimin, pemirsa semuanya, saya Subhan Abu Rizal bersama dengan Kiai Haji Mokhtarom Fauzan harus undur diri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.